Audio Jungle. Shalom, Horas, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Amang Inang, semua jemaat HKBP dan Tamas. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita di hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih padamu Bapa untuk kasih setia penyertaan-Mu buat kami semua sampai pada pagi hari ini. Kami dalam keadaan sukacita. Ya Tuhan, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin belajar untuk semakin mengerti dan mengenal semua rencana-Mu dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Penuhilah hati kami ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan jadikan hati kami ini Tuhan menjadi tempat berdiamnya firman-Mu dan firman-Mu menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk ke bulan Maret 2025 dan firman Tuhan menyapa kita di hari ini, di hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 11. Nas Renungan Harian Sabtu 29 Februari 2025 diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dalam bahasa Batak didok, Au tutu, Au do Jehovah jaladang adong silaam tua dukon tau. Amin. Amang Inang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya mengungkapkan kepada umat Israel yang sedang berjuang untuk kembali ke Yerusalem agar mereka menjadi bangsa yang setia kepada Tuhan. Dia menyatakan bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kita menyembah dan kita berserah. Pembuangan yang kedua kalinya oleh karena mereka tidak menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan yang disembah. Mereka lebih memilih menyembah dewa-dewa dan membuat patung berhala untuk mereka sembah. Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan pesan yang kuat bahwa ada peranan dan karya Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Dalam Dia sajalah keselamatan itu ada sampai selama-lamanya. Tidak ada yang dapat mencegah karya penyelamatan Tuhan. Bila mana Ia sudah berkehendak, maka hal itu pasti akan terjadi. Dan tidak ada yang dapat melawan dan menandingi kuasa-Nya.
Menginang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nats renungan firman Tuhan buat kita hari ini, Tuhan membuat pernyataan tentang dirinya. Dia dengan tegas menyatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Hanya Dia sajalah juru selamat kita, tak ada yang setara dengannya. Melalui nats ini, Yesaya ingin menunjukkan bahwa tidak ada dewa-dewa atau kuasa lain yang dapat memberikan keselamatan. Yesaya juga mengajak umat Israel untuk kembali hanya kepada Tuhan dan meninggalkan penyembahan berhala, dan menegaskan hanya Tuhan yang layak disembah. Dan seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan adalah anugerah yang hanya berasal dari Tuhan dan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita yang harus kita puji dan kita sembah. Kita sebagai orang percaya harus menaruh harapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Karena pada dasarnya manusia sangat mencintai dosa, mungkin suka mencuri, berbohong, berjudi, dan lain sebagainya. Di tengah himpitan dan pergumulan hidup seringkali kita tergoda oleh tawaran duniawi. Akibatnya kita tidak lagi menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan kita, dan dosa menjadi masalah besar bagi manusia. Tapi Yesus yang adalah Tuhan atas segala setiap orang Kristen, Dia telah membayar harga untuk menyelamatkan kita dari dosa dan penghukuman kekal karena dosa. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan setiap orang Kristen, karena Yesus telah menebus kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dengan demikian, setiap orang yang hidupnya sudah diselamatkan oleh Yesus sudah seharusnya memberikan hidupnya hanya untuk melayani Allah. Tetaplah setia memuji dan menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Dan jadilah saksi Kristus di tengah tantangan zaman ini dengan menyiapkan hati kita hanya bagi Sang Juru Selamat. Hiduplah seturut dengan firman-Nya dengan mempersembahkan seluruh hidup kita senantiasa melayani Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah juru selamat kami, dan bentuklah kami agar senantiasa setia kepada kehendak-Mu. Hikmat daripada-Mu Tuhan menyertai kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih perlindungan-Mu nyata bagi kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur, agar kami selalu boleh memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjalani kehidupan kami yang penuh pengharapan, sehingga hidup kami ini selalu memuliakan nama-Mu. Kami tahu Bapa, Engkau yang punya rancangan yang baik atas kami semua, yang membuat segala sesuatunya teramat indah. Pakailah hidup kami Bapa untuk
menyenangkan hatimu. Ya Bapa, saat ini kami mohon kasih karunia dan belas kasihan-Mu atas setiap kami, bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, masalah dan persoalan. Berikan kekuatan dan jalan keluar untuk menghadapinya. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan kesehatannya. Berikan kekuatan bagi yang lemah, bangkitkan semangat bagi yang tidak berdaya, bagi yang mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha. Tuhan yang beri pertolongan. Kami percaya Bapa, Kau Tuhan yang sanggup pulihkan hidup kami ini. Ya Bapa, Engkau beri kami kebijaksanaan bagi setiap orang tua, agar kami mampu memimpin keluarga kami menjadi keluarga yang saling mengasihi, menjadikan setiap keluarga kami menjadi tempat di mana kasih dan sukacita selalu ada. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari keluarga, oleh karena sedang menempuh pendidikan dan sedang bekerja. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak bisa menjaga mereka dalam 24 jam, tapi biarlah kasih perlindungan Tuhan menjaga anak kami semua dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat semua keluarga jemaat-Mu Bapa, yang merindukan hadirnya keturunan di dalam keluarga, buat anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga. Kau Tuhan yang campur tangan di setiap pergumulan dan kerinduan mereka, hingga suatu saat nanti Tuhan memberikan apa yang menjadi bagian mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau menyertai setiap keluarga Bapa, buat keluarga Ina Naum Mabalu. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka untuk memimpin setiap keluarga ke jalan Tuhan. Kau Bapa yang mencukupkan dan memelihara setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, pimpinlah hidup kami ini di sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, semua itu memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.